Ya, sudah. Monggo Bu Harwanti, untuk pembukaan saya serahkan ke Bu Har terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang pada Pak Ari yang telah bergabung untuk praktisi mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Jenderal Sudirman. Kami tim K3, ada 4 dosen Pak Ari saat ini. Ada Bu Damairia Hayu, ada Bu Nur Ulfa, dan ada Pak Suryanto. Serta mahasiswa kami ada 22 mahasiswa untuk SMK 3 ini yang akan mengikuti perkuliahan. Kita sebenarnya untuk praktisi mengajar ada 6 pertemuan, tetapi kita ada 2 praktisi, sehingga masing-masing praktisi 3 kali. Adik-adik mahasiswa ini perkenalkan Pak Haji Ari Surya Purnama, SMN, MM, PhD, CCMA. Ini praktisi sudah banyak sekali pengalaman, nanti CV-nya akan disampaikan oleh Bu Hayu yang akan memandu untuk perkuliahan pertemuan pertama pada pengelolaan SDM yang nanti akan disampaikan selama 2 jam ke depan. Silakan adik-adik mahasiswa untuk memperhatikan dan untuk berdiskusi terkait dengan pengelolaan SDM. Saya kira demikian pengantar dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada Bu Damairia Hayu. Silakan Bu Ayu. Oh iya, mohon maaf Bu, tadi suara Bu Har agak putus-putus di saya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Ari terlebih dahulu. Saya coba untuk share terlebih dahulu untuk CV dari Pak Ari. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum ya? Ya, apakah sudah terlihat, Bu Har, untuk CV dari Pak Ari? Sudah, Bu Ayu. Ya, baik, akan saya bacakan adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu. Jadi narasumber kita untuk praktisi mengajar pada materi untuk pengelolaan SDM kali ini adalah Bapak Ari Surya Purnama, MM PhD CCMA. Beliau adalah sudah memiliki berbagai pengalaman pekerjaan terutama di bidang praktisi dan juga akademisi. Di sini beliau berpengalaman sebagai Sales and Account Manager di PT Superintending Company of Indonesia, kemudian memiliki pengalaman pekerjaan sebagai dosen juga di Universitas Terbuka Indonesia, kemudian berpengalaman sebagai kepala dari Service Unit PT Superintending Company of Indonesia, kemudian di sini juga memiliki pengalaman sebagai analis kimia di PT Superintending Company of Indonesia. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Indonesia dan juga melanjutkan pendidikan Master Manajemen pada bidang manajemen keuangan. Kemudian beliau melanjutkan S3 Doctor of Philosophy PhD di Fakultas Bisnis dan Media pada Selinus University of Science and Literature di Italia, ya. Kemudian untuk berbagai pengalaman training dan juga sertifikasi, ya, beliau memiliki berbagai pengalaman sertifikasi pada bidang analis manajemen, manajemen resiko, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, auditor dari HSE, kemudian juga sertifikasi untuk supervisor di mining operation, kemudian manajemen proyek, dan juga masih banyak lagi ya, ISO 31000
kemudian juga audit untuk ISO, dan juga untuk sertifikasi manajemen laboratorium. Kemudian di sini untuk keahlian beliau adalah pada analis manajemen konflik, kemudian pada eksplorasi dan operasi mining, kemudian manajemen laboratorium, HSE, kemudian quality control dan quality assurance, serta analytical chemistry atau kimia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ari untuk menyampaikan materi praktisi mengajar pada siang hari ini. Monggo, Pak. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan adik-adikku sekalian yang berbahagia. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sharing session pada kali ini. Saya lebih senang menyebutnya dengan sharing session, Bapak Ibu ya, karena saya ini bukan expert, bukan ahli, hanya seorang praktisi yang dihadirkan ke dalam kelas untuk berbagi pengalaman. Tujuannya adalah supaya adik-adik memiliki pemahaman dasar terkait apa itu pengelolaan sumber daya manusia. Begitu. Jadi ini hanya sharing session dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan selama 23 tahun usia dapat memberikan banyak insight dan manfaat bagi adik-adik sekalian. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu dosen bahwa saya berpengalaman selama 23 tahun di industri jasa TIC, Testing, Inspection, and Certification, baik itu di PT Superintending Company of Indonesia maupun sekarang di holding BUMN Jasa Survey, yaitu ID Survey. Jadi expertise saya ada di testing, inspection, certification. Salah satunya ada termasuk juga untuk safety, health and environment, dan juga keselamatan dan kesehatan. Dan kebetulan saya punya 3 sertifikasi terkait K3. Pertama, saya ini adalah AK3 umum. Kedua, saya ini adalah pengawas operasional pertambangan tingkat pratama dari Kementerian SDM. Saya juga adalah auditor SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga memiliki sertifikasi ini First Aider atau P3K level pertama dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada 4 sertifikasi saya terkait K3. Tapi untuk kali ini saya akan mencoba berbagi terkait mungkin lebih ke ranah manajemen operasi ya, manajemen operasional kan, terkait pengelolaan sumber daya manusia. Terus terang sebelum saya tampilkan slide presentasinya, saya akan coba berbagi sedikit pengalaman saya bahwa andaikan saya dipilih menjadi manajer operasional, manajer pemasaran, manajer SDM, atau manajer keuangan, saya tidak akan pernah memilih menjadi manajemen SDM. Mengapa? Karena manajemen SDM itu sangat-sangat kompleks, sangat rumit, terlalu banyak variabel, dan variabel itu tidak dapat dikuantifikasikan secara angka kebanyakan. Banyak hal-hal yang sangat kualitatif dan sangat kompleks. Contohnya, ketika saya menjadi supervisor lab, saya membawahi 12 orang, 12 kepala, 12 isi kepala, 12 background yang berbeda, 12 keinginan yang berbeda. Jadi ada 12 kompleksivitas. Naik ketika saya menjadi manajer lab, membawahi 60 orang, saya harus mengelola 60 kepala atau 60 isi kepala, 60 keinginan yang berbeda, 60 background yang berbeda, 60 insight yang berbeda. Naik lagi saya menjadi kepala bidang inspeksi dan pengujian, saya harus membawahi sekitar 100 atau 120 orang dengan isi kepala yang berbeda. Jadi terus terang ranah MSDM ini adalah sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang memerlukan memang keterampilan khusus. Jadi suatu keterampilan untuk mengelola sumber daya manusia, menyangkut pikiran, perasaan. Jadi hal-hal yang benar-benar sangat kualitatif. Begitu. Jadi pengalaman itu kan nggak semuanya bisa didapatkan dalam kelas. Kita harus merasakan dan melalui pengalaman itu. Karena itu saya sangat mendukung sekali apa yang dilaksanakan oleh Kemendikbud terkait praktisi mengajar. Jadi kita saling berbagi pengalaman atau saling knowledge di antara praktisi dengan akademisi. Begitu. Jadi MSDM ini adalah sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang sangat rumit, sesuatu yang sangat rigid, strict, banyak variabelnya, jadi
uncountable, sangat sulit untuk dihitung secara matematis. Mungkin dalam matematika, dalam hal-hal yang kuantitatif, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalam ranah ilmu manajemen sumber daya manusia, belum tentu 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Bisa aja jadi 11, bisa jadi 20. Begitu. Itu sedikit overview dari saya. Saya izin untuk share screen Ibu Bapak ya, dan adik-adik sekalian. Share screen. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. J. Ya, saya coba. Ya. Jadi tema atau topik kita pada siang hari ini adalah terkait pengelolaan SDM. Nah, saya ingin coba menggali, mengeksplorasi pengetahuan dasar dari adik-adik yang ada di kelas ini. Coba dari Sinta Maharani Dewi. Apakah hadir? Hadir, Pak. Ya, coba. Menurut Ade Sinta, SDM itu apa sih? Coba ada nggak yang saya butuh notulen? Ada yang bersedia untuk jadi notulen? Saya boleh, Pak. Oke, ya. Ade Sinta sebagai notulen ya. Menurut Anda apa sih yang namanya SDM itu? SDM atau sumber daya manusia itu salah satu komponen dari suatu perusahaan yang tentunya itu sangat penting gitu ya Pak untuk keberlangsungan dari sebuah organisasi tersebut. Oke, jadi komponen yang sangat penting terkait keberlangsungan suatu organisasi ya. Coba tolong dicatat sama Ade tadi. Sorry, Ade siapa tadi? Sinta, Pak. Ya, silakan dicatat. Nanti kita coba summary-kan ya. Sekarang saya beralih ke Ade Amalia Azahra. Silahkan coba disampaikan. Menurut versi Anda, apa itu SDM? Baik, Pak, izin masuk. Kalau menurut saya, SDM itu aset kuncinya perusahaan maupun suatu organisasi. Apa karena tanpa SDM pastikan apa yang mereka tuju nggak mungkin tercapai karena ya si SDM ini yang menggerakkan dan melakukan segala proses untuk mencapai tujuannya si perusahaan maupun organisasi itu. Oke, bisa di ini ya. Tadi ada siapa yang ini, yang notulen? Bisa dicatat ya? Iya, Pak. Iya. Sekarang saya lompat ke adik saya yang laki-laki. Siapa namanya tadi? Siapa yang laki-laki? Adik siapa? Apakah hadir di sini? Mahasiswa yang laki-laki yang paling ganteng di kelas ini? Tidak hadir? Ya coba saya lanjut ke Ade Wulan Amalia Amanda. Silakan Ade Wulan. Apa itu SDM menurut versi Anda? Isinya apa? Menurut saya SDM ini suatu. Suaranya kurang keras, kurang jelas. Menurut saya SDM ini suatu komponen yang fungsinya itu sebagai penggerak dalam kegiatan produksi pada suatu organisasi. Oke, berarti sudah ada 3 terminologi SDM yang kita dapatkan di kelas ini ya. Coba kepada notulen bisa dibacakan ulang summary-nya? Iya, Pak. Silahkan. Pengertian SDM tadi yang saya sampaikan, SDM itu merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Lalu yang Lia sampaikan, SDM adalah aset kunci bagi perusahaan atau organisasi yang bergerak demi mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Dan menurut Wulan,
SDM merupakan penggerak kegiatan produksi pada suatu organisasi. Oke, great. Pokoknya semuanya kalau misalnya nih ujian dapat nilai 100 semuanya. Terima kasih. Jadi itu adalah versi SDM menurut kelas ini ya. Tolong dicatat untuk dijadikan summary-nya nanti. Oke, saya akan coba tayangkan apa sih SDM menurut para ahli. Jadi, ini saya sharing dulu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu dosen terkait biodata saya. Ini ada alamat email dan nomor HP saya, bisa dicatat atau disimpan. Mungkin suatu waktu ingin diskusi dengan saya, silakan. Jadi pengalaman saya, riwayat pendidikan saya ini background-nya sebenarnya itu kemis ya, analis kimia. Jadi lebih kepada operasional laboratorium. Kemudian saya ngambil S1-nya dia itu manajemen, S2-nya itu manajemen keuangan, S3-nya itu bisnis internasional. Jadi nggak nyambung antara diploma S1, S2, S3 itu nggak nyambung. Tapi nggak masalah. Mungkin nanti kedepannya adik-adik sekarang ngambil Kesmas, nanti S2-nya mau ngambil teknologi informasi, boleh. Atau mau ngambil administrasi bisnis juga boleh, silakan, nggak ada masalah. Jadi selama 23 tahun saya lebih banyak berkutat dalam dunia TIC atau Testing, Inspection, and Certification. Otomatis juga lebih banyak bersinggungan dengan masalah operasional dan K3. Oke, lanjut aja. Nah, ini ada beberapa terminologi definisi SDM menurut para ahli. Menurut Rifai ya tahun 2004, beliau mengatakan bahwa SDM adalah seseorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Ya, itu. Sebentar. Nah, sedangkan poin kedua bahwa SDM merupakan salah satu input yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, metode, teknologi diubah oleh proses manajemen menjadi output berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Jadi secara garis besar, DIPAI menyatakan bahwa SDM adalah input bersama unsur lainnya yang dimasukkan ke dalam proses manajemen diubah menjadi output dalam mencapai tujuan perusahaan. Itu menurut DIPAI. Lanjut menurut Nawawi, ada dua poin SDM. SDM secara makro maupun secara mikro. SDM secara makro, beliau menyebutkan bahwa SDM merupakan seluruh manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah khusus yang telah memasuki angkatan kerja, baik yang telah maupun yang belum memiliki pekerjaan. Itu secara makro. Adapun secara mikro, SDM adalah manusia atau individu yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang dinamakan personel, bisa dinamakan pegawai, pekerja, tenaga kerja, atau istilah lainnya. Jadi kalau menurut Nawawi, kalau kita bisa mengambil benang merahnya, SDM merupakan individu atau manusia yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang telah memasuki angkatan kerja. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke terminologi manajemen SDM. Nah, kita ke manajemen SDM. Nah, sekarang saya kembali ke peserta ya. Asri Desma Waranti. Ya, coba menurut Anda apa terminologi manajemen SDM? Ya Pak, jadi menurut saya manajemen SDM itu merupakan salah satu pengaturan SDM di mana mengatur pekerjaan mereka, lalu mengatur kemampuan atau dengan mengembangkan kemampuan SDM demi mencapai tujuan organisasi, Bapak. Oke, good. Selanjutnya saya berpindah ke, tapi ini nggak dibuka semua videonya ya? Ke Wayan Adi Sudarya, apakah hadir? Silakan adik-adik yang videonya masih di-off-kan, silakan dibuka dulu videonya supaya kita lebih interaktif. Silakan. Yes. Kepada Ade Wayan, apakah hadir? Oke, kalau begitu ke Ade Rahmawati Nur, silakan disampaikan apa itu definisi manajemen SDM menurut versi Anda.
Silakan kepada Ade Rahmawati Nur. Halo. Saudara Rahmawati Nur, apakah ada? Ada, Pak. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, silakan disampaikan gimana kabarnya, Saudara Rahmawati? Iya. Baik, Pak. Menurut saya manajemen SDM itu merupakan upaya pengelolaan SDM yang dilakukan dengan melalui tahapan gitu, Pak. Oke. Singkat, padat, dan jelas. Lanjut ke Nur Ulfa, silakan coba disampaikan satu lagi. Halo Nur Ulfa, apakah hadir? Oke, kalau begitu ke Adek Salsa Bilatul Jannah, silakan. Ya, siapa Pak? Kalau menurut saya, manajemen sumber daya manusia itu merupakan suatu proses untuk memanage atau membuat manusia yang di dalamnya, yaitu pekerja, melalui beberapa tahapan untuk mencapai tujuan tertentu, begitu Pak. Good, terima kasih. Silakan Ibu Nantulen bisa disampaikan. Ya Pak, jadi terminologi manajemen SDM menurut Astri tadi, manajemen SDM yaitu salah satu pengaturan yang mengatur pekerja dan kemampuan pekerja demi mencapai tujuan dari suatu organisasi. Terus menurut Rahmat tadi, manajemen SDM yaitu upaya pengaturan SDM yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Dan menurut Salsabila, manajemen SDM yaitu suatu proses untuk memanage manusia di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, sangat bagus sekali. 100 semuanya. Ini udah pintar-pintar, Bu. Jadi saya kira ini nggak perlu dilanjutkan, Bu ya. Udah pintar-pintar semua ini. Oke, saya coba tampilkan ya. Apa itu MSDM atau manajemen SDM? Menurut Anthony dan kawan-kawan mengatakan bahwa MSDM merupakan bermacam-macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Nah, ini menurut Anthony dan kawan-kawan. Adapun menurut Mondi dan kawan-kawan, lebih singkat lagi bahwa MSDM adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasional. Jadi, kalau kita coba untuk summary-kan, apa itu MSDM? MSDM adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah serangkaian proses yang based on atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan. Pertama, tujuan dari karyawan itu sendiri. Kedua, tujuan perusahaan. Dan ketiga, tujuan untuk masyarakat. Nah, itulah pengertian secara garis besarnya manajemen SDM. Nah, selanjutnya, kita sering mendengar kata human resource management dan human capital management. Jadi ada perusahaan yang menggunakan istilah human HRD atau human resources department. Ada perusahaan yang menggunakan istilah human capital department. Apa sih bedanya gitu? Apa sih yang membedakan kedua ini? Secara prinsip ini sama. Dua-duanya mengelola terkait sumber daya. Tapi ada beberapa poin yang membedakan keduanya. Pertanyaannya, yang mana yang bagus digunakan? Dua-duanya bagus dan semuanya tergantung dan sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi kita coba bedah apa perbedaan antara human resources management dengan human capital management. Nah ini dia. Kalau human resources management
Dia menganggap manusia adalah sebagai sumber daya, sedangkan human capital menganggap manusia adalah aset perusahaan. Jadi manusia adalah harta berharga perusahaan. Oleh karena itu, karena manusia adalah sumber daya perusahaan, maka HRM memfungsikan karyawan sebagai pendukung kegiatan industri mencapai laba. Jadi karyawan itu sebagai objek yang diinput ke dalam proses menghasilkan output. Nah, sedangkan menurut HCM, karyawan difungsikan sebagai kunci organisasi untuk berkembang. Jadi difungsikan sebagai subjek, sebagai peran tokoh yang berperan dalam perkembangan organisasi. Selanjutnya, menurut HRM, tenaga kerja itu makin lama makin habis, semakin tua usianya, produktivitasnya semakin menurun. Sedangkan menurut HCM, tenaga kerja justru semakin lama nilainya semakin naik, sama seperti aset seperti rumah, aset seperti tanah. Makin lama itu kan nilainya makin tinggi. Itu yang anggapan dari HCM bahwa tenaga kerja merupakan aset yang nilainya akan semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya bahwa menurut HRM, perusahaan karena sumber daya manusia itu kan akan habis, maka dia harus mengoptimalkan setiap kinerja karyawan sebelum produktivitasnya menurun. Sedangkan menurut HCM, bahwa perusahaan itu harus menambah value karyawan. Caranya bagaimana? Diberikan pelatihan, diberikan training, diberikan keterampilan baru, diberikan sertifikasi personal, disekolahkan, supaya itu tadi nilainya semakin naik. Nah, kemudian selanjutnya bahwa HRM menganggap bahwa anggaran terkait karyawan adalah biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan HCM menganggap bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk mengelola karyawan adalah investasi di masa depan. Nah, oleh karena itu, karena karyawan adalah sebagai biaya, maka sebagai sumber daya, HCM akan mengukur bahwa karyawan itu harus diukur dari kinerjanya. Makanya ada yang namanya penilaian kinerja. Sedangkan HCM yang menganggap SDM adalah sebagai aset, karyawan diukur dari pengembalian nilai investasinya. Jadi berapa yang kita investasikan ke karyawan untuk pendidikan, berapa nilai imbal baliknya atau return on investment-nya. Jadi itu dua versi antara HRM dengan HCM. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi jangan bingung ya kalau misalnya adik-adik masuk ke perusahaan A ada namanya HR departemen, perusahaan B namanya HC departemen. Itu dua hal yang sebenarnya sama, tapi ini perbedaannya. Ini perbedaan prinsipnya secara prinsip. Oke, lanjut ya. Fungsi SDM. Apa sih sebenarnya fungsi dari SDM itu? Sebenarnya ada banyak fungsi SDM yang sudah dikemukakan oleh banyak pakar. Tetapi secara signifikan, fungsi SDM meliputi berbagai aktivitas yang secara signifikan sangat mempengaruhi keseluruhan area suatu organisasi. Di antaranya yaitu pertama perencanaan. Jelas, apapun sistem manajemen, secanggih apapun sistem manajemen, pasti langkah pertamanya adalah perencanaan atau P, planning. POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling, ada lagi namanya PDCA. Planning, do, check, action. Pasti awalnya P, planning atau perencanaan. Karena kan ada semacam quote mengatakan bahwa barang siapa gagal membuat perencanaan sama saya dengan merencanakan sebuah kegagalan. Ada seperti itu. Jadi perencanaan adalah langkah awal dari fungsi manajemen SDM. Selanjutnya adalah pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Poin 3, pengupahan dan pemberian tunjangan. Selanjutnya adalah penilaian kinerja, lalu penghargaan dan kompensasi, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan individu, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kepemimpinan dan produktivitas. Jadi ini adalah 9
fungsi dari MSDM secara keseluruhan step by step. Lanjut. Nah, sekarang apa sih yang menjadi tantangan SDM ke depan dan saat ini? Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh SDM, manajemen SDM. Pertama, keberagaman angkatan kerja. Ini akan terjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi pada skala global dan mempekerjakan karyawan yang berbeda latar belakang, asal negara, etnik, dan budaya. Jadi ini akan dihadapi oleh perusahaan internasional yang karyawannya itu latar belakangnya berbeda, sukunya berbeda, bangsanya berbeda, backgroundnya berbeda, rasnya berbeda, bahasanya berbeda. Ini akan dihadapi oleh perusahaan multinasional terkait keberagaman angkatan kerja ini. Ini harus disikapi dengan pendekatan yang berbeda, pendekatan yang treatment yang khusus, yang bisa mengakomodir pengelolaan treatment SDM ini. Ini cukup kompleks dan biasanya saya pernah mengalami ini dulu waktu saya di PT Freeport Indonesia. Waktu itu saya membawahi karyawan dari berbagai macam suku bahkan negara. Ada orang Papua, ada orang Ambon, orang Makassar, Bugis, Jawa, Sunda, Padang, Palembang, Kalimantan, ada orang Australia, ada orang Filipina. Sangat kompleks. Masing-masing membawa ciri khas dari masing-masing latar belakangnya. Dan kita dituntut untuk mampu mengakomodir semuanya. Dan ini yang dihadapi oleh perusahaan multinasional. Yang kedua adalah perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Kita sebagai negara demokrasi itu sangat banyak sekali regulasi yang dilahirkan. Dan ini akan menjadi hal yang cukup memusingkan bagi perusahaan. Karena akan ada banyak isu yang harus dihadapi, terutama terkait ini, K3. Ini kan sesuatu yang sifatnya mandatori dan memakan kos yang sangat besar. Kemudian masalah pengupahan terkait UMP, UMK, kemudian ya UMK kan kota dan kabupaten, UMR regional, UMP, upah minimum provinsi, ini kan menjadi hal yang cukup memusingkan bagi para pengusaha. Karena dia harus menyesuaikan kembali struktur biayanya. Kemudian juga ada peluang kerja yang adil. Karena kan di setiap klausul atau persyaratan perusahaan yang perusahaan di suatu daerah, selalu ada klausul bahwa harus mengutamakan tenaga kerja lokal, SDM lokal. Nah, ini pun harus menjadi pertimbangan perusahaan yang cukup memusingkan perusahaan. Karena di satu sisi dia harus menggunakan SDM lokal, di satu sisi dia harus menggunakan SDM yang sudah siap kerja, yang siap pakai, yang kompeten, yang kredibel, yang punya kapasitas dan capabilities. Belum tentu SDM lokalnya sudah siap. Nah, ini menjadi tantangan. Makanya kan sering kita mendengar ribut-ribut bahwa perusahaan Cina sering membawa SDM-nya dari Cina karena dia nggak mau pusing. Dia ingin membawa SDM yang siap pakai, yang tadi yang pertama yang bahasanya sama, yang sudah teruji, yang kompetensinya sudah diketahui, yang dia mencoba untuk mencari yang sifatnya homogen supaya gampang diatur begitu. Kemudian juga ada asuransi dan isu lingkungan. Ya, karena terus terang isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat kencang karena tuntutan zaman ya terkait pemanasan global. Jadi apapun perusahaan itu kan diharapkan untuk green process, jadi prosesnya itu hijau, tidak menghasilkan emisi atau limbah yang terlalu dalam volume yang terlalu banyak, karena kita akan merusak lingkungan. Karena kedepannya perusahaan itu kan ada 3 tuntutan selain tuntutan aspek keuangan atau bisnis itu sendiri, sosial juga lingkungan. Begitu. Kemudian untuk poin yang ketiga, tantangannya ada perubahan organisasi struktural. Ini apa? Karena banyak organisasi atau perusahaan mengalami perubahan struktural disebabkan adanya perampingan. Ketika terjadi perampingan, otomatis ada departemen yang harus dipangkas. Nah, ini kan akan berpengaruh terhadap jenjang strukturnya. Akan berpengaruh terhadap hierarkinya. Ada jabatan-jabatan yang harus hilang. Ada jabatan-jabatan yang harus muncul. Ada jabatan-jabatan yang harus terbagi. Kemudian juga ada terkait outsourcing. Nah, outsourcing ini kan di luar
di luar kendali perusahaan sebenarnya. Jadi outsourcing, di luar sumber daya yang diambil dari luar, tapi bukan bagian dari perusahaan. Hanya kita lewat pihak ketiga. Ini juga sering menjadi masalah. Karena banyak teman-teman outsourcing yang tidak memahami regulasi ketenagakerjaan. Jadi banyak menimbulkan multitafsir, salah interpretasi terkait outsourcing. Dan yang selanjutnya ada terkait re-engineering atau perubahan proses teknologi perusahaan. Ini pun sama akan merubah perusahaan secara struktural. Selanjutnya yang keempat, perubahan secara teknologis dan manajerial. Ini apa? Di sini seperti kita ketahui bahwa tingkat akselerasi teknologi yang sekarang itu akan terus meningkat. Nah, ini kan menuntut perusahaan untuk menyesuaikan diri. Akibatnya bahwa perusahaan akan melaksanakan operasi dengan cara yang berbeda. Karena akibat teknologi semakin maju, semakin advance dari hari ke hari, otomatis perusahaan dituntut untuk beroperasi dengan cara yang berbeda dari cara yang sebelumnya. Contoh, seperti taksi. Dulu kan gampang, taksi tinggal tunggu di pol, Anda pesan, Anda jalan, selesai. Sekarang orang nggak mau datang ke pol, ngapain jauh-jauh, tinggal tunggu di rumah, Anda buka aplikasi Grab, aplikasi Gojek, atau aplikasi Bluebird, tinggal buka, Anda pesan mau kendaraan yang Mercedes, mau yang Alphard atau yang Innova, Anda pilih yang mau pergi kemana, dapat diskon, dia datang, Anda dibawa ke sana, Anda bayar, bisa bayar cash, bisa bayar lewat transfer bank, bisa lewat OVO dan sebagainya. Jadi cara perusahaan beroperasi itu dengan cara yang sangat berbeda, dan ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan. Karena kalau enggak, perusahaan bisa tergilas, perusahaan bisa hilang. Seperti dikatakan oleh CEO-nya Nokia, ya, dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa kami tidak ada yang salah dengan kami, tapi kenapa tiba-tiba kami hilang, kami lenyap, kami punah. Jadi seperti itu. Jadi dulu Nokia adalah perusahaan teknologi smartphone, ponsel nomor 1 di dunia. Apple, Samsung tuh nggak ada apa-apanya, belum ada. Dia nomor 1, dia menguasai pangsa pasar dunia. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba hilang? Karena itu, dia bilang kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi tiba-tiba kami hilang, kami punah, kami lenyap. Mengapa? Karena Nokia tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, tidak bisa menyesuaikan dengan pola bisnis yang baru. Ya, seperti itu jadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Nah, kita lihat. Apa sih yang namanya dengan rekrutmen itu? Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Jadi, pada awalnya, perusahaan punya perencanaan kepegawaian, punya plan, jadi punya employment planning. Selanjutnya, biasanya dia akan menghitung berapa sih tenaga kerja yang dibutuhkan, spesifikasinya seperti apa. Nah, nanti pasti akan ada gap, akan ada kekurangan. Dan kekurangan inilah yang dicari melalui proses rekrutmen. Seperti itu. Selanjutnya, apa tujuan dari rekrutmen? Tujuan pertama adalah memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Jadi, mari, contoh seperti Coca-Cola. Coca-Cola kan, mari bergabung bersama kami. Perusahaan kami adalah perusahaan minuman, kaleng atau perusahaan soft drink tingkat 2. Mari bergabung bersama kami. Jadi, berusaha untuk memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan. Jadi ketika mendapatkan calon karyawan terbaik, perusahaan akan mencoba mempengaruhi yang bersangkutan agar mampu dan mau menerima tawaran pekerjaan, mau menerima gajinya, mau menerima job desk-nya, mau menerima insentif dan sebagainya. Selanjutnya adalah sebagai sarana pertukaran informasi. Karena tanpa disadari, antara rekrutmen dan recruiter pada saat ketemu itu akan saling memberikan informasi. Itulah letak pertukaran informasi yang
terjadi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan sebuah video yang menarik. Video yang menarik terkait rekrutmen dari perusahaan yang namanya Barclays, perusahaan financial corporate di Inggris sana. Coba kita lihat. Tapi saya harus matikan dulu ini sebentar. Oke. Saya matikan Bluetooth-nya dulu. Oke. Nah, suara saya masih terdengar ya? Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak Ari. Masih. Ya. Oke, saya coba slideshow lagi. Nah, sekarang pengadaan tenaga kerja. Nah, kita coba gali apa sih program rekrutmen yang baik itu yang seperti apa? Pertama, dia harus mampu memikat pelamar yang memenuhi syarat. Itu yang pertama. Kedua, berlangsung atas dasar yang berkesinambungan. Artinya bahwa misalnya tahun 2024 akan ada sekitar 200 karyawan yang pensiun. Nah, dari situ perusahaan udah harus bisa memprediksi. Jadi, kapan saya melakukan rekrutmen itu untuk menutupi 200 orang yang akan keluar tadi. Misalnya, kita mulai tahun ini mulai bulan Mei dan seterusnya, sehingga pada saat 200 orang itu keluar sudah ada yang menggantikan, yang sudah ada yang meneruskan, seperti itu. Kemudian tidak mengkompromikan standar seleksi. Perusahaan harus memiliki standar. Seperti apa standarnya? Misalnya standar seleksinya itu dimulai dari pengumuman iklan, pemanggilan, kemudian berkas, kemudian tes tulis, wawancara psikologi kesehatan, dan sebagainya. Harus punya standar dulu. Termasuk standarnya itu, standar apa yang akan dipakai itu harus diterapkan dan tidak boleh dikompromikan. Tidak boleh diturunkan, tidak boleh dinaikkan. Harus diterapkan 100% sesuai dengan apa standar yang ada. Kemudian harus kreatif, imajinatif, dan inovatif. Jadi tujuannya adalah supaya menarik banyak minat orang supaya melamar gitu. Jadi kita punya opsi yang banyak, punya pilihan calon tenaga kerja yang sangat banyak untuk kita pilih gitu. Jadi kita nggak dilematis. Kalau cuma 1 atau 2 orang yang melamar kan kita jadi kurang berkualitas nanti calon SDM yang kita dapatkan. Sekarang saya coba ini bagi ya video terkait ini video yang menarik. Silakan disimak terkait rekrutmen pegawai Barclays, perusahaan finansial dari Inggris sana. Silakan disimak. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Pak Ari. The academic and financial worlds have to offer. A company that is using their talents to become one of the fastest growing investment banks. You probably say, such a company can't fly under my radar. I wouldn't know about it. Oke, itu videonya. Ya, saya kembali ke peserta ya. Kembali ke peserta, silakan. Permita Setyaningrum, Anda menyimak videonya?
Di saya ini Pak, dari saya ini berhenti. Apakah menyimak videonya? Iya Pak, tapi dari saya berhenti seperti itu Pak. Tersendat-sendat. Anda bisa menangkap jelas nggak apa itu isi videonya? Dari ini iklan untuk program perekrutan. Halo? Ya. Anda bisa nggak menangkap jelas apa itu makna dari videonya? Videonya itu dimaksudkan untuk menarik pelamar untuk melakukan melamar pekerjaan sesuai apa yang ditampilkan dalam video seperti itu, Pak. Iya. Oke. Kemudian saya coba ke Wayan. Wayan mana nih? Nggak pernah ini. Cek. Apakah suara saya sekarang bisa didengar, Pak? Bisa. Silakan, Saudara Wayan. Oh iya, Pak. Terima kasih atas kesempatan, Pak. Nama saya Wayan dengan NIM 52. Mohon maaf ya, Pak, untuk tadi saya dipanggil tidak bisa menjawab karena kebetulan sedang ada masalah di device dan juga masalah jaringan tadi, Pak. Dan kebetulan untuk yang video tadi saya tangkap itu sedikit keras ya, Pak, tapi saya melihat bahwasanya di situ sedang ada perekrutan karyawan dengan pemilih dan juga dengan tadi itu ada yang menjeblos ke atas, terus habis itu putus, Pak, hilang, Pak. Mohon maaf sekali, Pak. Tidak apa-apa. Karena jarak kita jauh antara Makassar dengan Purwokerto ya. Iya, Pak. Oke, sekarang saya beralih ke Saudari Asri. Iya, Pak. Gimana dengan video tadi? Kalau dari pandangan saya, Pak, karena saya juga kurang paham sama videonya, itu untuk namanya SDM itu kayak silih berganti gitu, Pak. Dari dia sudah lulus, kemudian dia di perusahaan, nanti dia meningkat atau berganti ke departemen lain. Seperti itu, Pak, sepemahaman saya. Oke, jadi di situ baiklah itu dia menarik sekali. Jadi ada orang lagi di wisuda tiba-tiba langsung diambil gitu toh. Langsung diambil dari kursi wisudanya, langsung diambil. Ada profesor atau seorang ahli lagi di labnya langsung dia ambil. Orang lagi mau naik taksi langsung dia ambil. Nah, seperti itu. Jadi dia katanya quiet, secara diam-diam mengambil tenaga kerja itu. Jadi itu video yang cukup menarik. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tentang dari mana aja sih yang namanya ini, kita kan akan merekrut tenaga kerja. Nah, sumber-sumbernya dari mana saja? Pertama itu dari sumber internal, yaitu atau internal resources. Jadi kita mengambil dari karyawan yang kita punya. Jadi ada beberapa karyawan, ada banyak karyawan yang sudah bekerja dengan kita 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, pada saat ada posisi yang kosong, jadi perusahaan memilih mengambil sumber dari perusahaan sendiri dengan melakukan promosi biasanya. Promosi, jadi misalnya dari junior chemist, kita lagi membutuhkan senior chemist nih. Otomatis kita mengambil dari beberapa junior chemist yang kita punya dengan melakukan seleksi atau pemilihannya. Jadi apa sih keuntungannya mengambil dari sumber internal, sumber perusahaan? Pertama, akan memberikan motivasi yang lebih besar untuk kinerja yang lebih baik kepada karyawan. Jadi karyawan akan termotivasi, wah, saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin karena saya akan dipromosi oleh perusahaan. Kemudian memberikan kesempatan promosi yang lebih besar kepada karyawan yang sekarang. Dan yang ketiga, meningkatkan modal kerja karyawan dan loyalitas organisasional. Jadi karyawan lebih loyal kepada perusahaan. Kemudian sumber yang kedua adalah sumber eksternal. Kita mengambil karyawan dari di luar karyawan yang kita punya. Jadi individu yang saat ini tidak dikaryakan oleh organisasi.
Apa sih keuntungannya kalau kita ngambil dari luar? Pertama, memberikan ide dan pandangan baru. Mengapa? Karena kita mengambil orang yang baru dengan cara pandang baru, sudut pandang baru, pengalaman baru, view yang baru. Otomatis ini bisa memperkaya apa yang ada di dalam perusahaan. Kemudian juga memungkinkan karyawan untuk melakukan perubahan. Ya, artinya bahwa karyawan yang baru yang masuk dengan apa yang dia punya, dia bisa melakukan mungkin semacam reformasi kecil-kecilan, perubahan cara kerja, perubahan metode berdasarkan apa yang dia punya. Kemudian yang ketiga ada bahwa dengan masuknya karyawan dari luar ini nggak akan merubah hierarki organisasi secara keseluruhan, karena nggak ada yang bergeser, nggak ada yang naik, nggak ada yang turun, nggak ada yang geser. Jadi dia masuk langsung diplot pada nomenklatur yang kosong tanpa merubah struktur organisasi. Nah, sekarang kita lihat apa kekurangannya dari internal dan eksternal. Kalau kita ngambil dari sumber internal, kekurangannya adalah itu akan berkutat di situ saja. Akibatnya akan menciptakan pola pikir dan gagasan yang sempit. Nggak akan timbul pola pikir dan gagasan yang baru. Karena orangnya ya itu aja. Kemudian akan menimbulkan perselisihan politis dan tekanan untuk bersaing. Artinya akan timbul persaingan yang tidak sehat. Saling mencurigai, saling menekel, saling menghambat, yang akhirnya akan menghambat organisasi secara keseluruhan. Nah, kedua hal ini akan membutuhkan effort yang besar dari manajemen terkait manajemen program pengembangan. Jadi memerlukan cost, effort yang cukup besar untuk mengendalikan dua hal ini. Ini kelemahan dari sumber internal. Selanjutnya untuk sumber eksternal, kelemahannya adalah adanya waktu yang hilang karena adanya penyesuaian. Karena kan karyawan yang baru yang masuk, dia harus di induction, harus ada orientasi, harus ada dulu semacam percobaan. Ini akan memakan waktu. Sedangkan perusahaan kan ingin dia langsung kerja, langsung bisa terpakai. Ini waktunya akan sedikit terbuang untuk penyesuaian. Kemudian juga ini akan menghancurkan insentif karyawan yang ada untuk berjuang meraih promosi. Artinya ini akan menutup kesempatan bagi karyawan di dalam untuk promosi, untuk mengisi posisi yang kosong. Selanjutnya ada bahwa ketiadaan informasi yang tersedia mengenai kemampuan individual dalam upaya penyelesaian dengan organisasi yang baru. Artinya ketika kita merekrut karyawan yang baru, kita nggak punya track record terhadap hal tersebut. Kita benar-benar merekrut seseorang yang benar-benar baru, yang benar-benar mulai dari nol, yang kita nggak tahu track recordnya. Kita nggak tahu, kita nggak punya jaminan ini orang bakal berhasil atau akan gagal di situ. Itu adalah beberapa kelemahan dari perekrutan dari sumber internal dan eksternal. Lanjut, selanjutnya adalah saluran rekrutmen. Jadi ada beberapa saluran atau media apa aja yang bisa kita ambil untuk merekrut karyawan yang baru. Pertama, skill inventory atau persediaan. Contohnya kayak LinkedIn, kayak website LinkedIn. Kemudian ada beberapa website lain yang terkait yang berisi profil dari banyak tenaga kerja yang tersedia. Sudah ada CV-nya, sudah ada CV-nya, sudah ada pengalamannya, sudah ada profilnya secara lengkap. Kita tinggal memilah, memfilter mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti LinkedIn. Terus apalagi ya? Job apa tuh? Ada banyak beberapa website terkait yang mengakomodir terkait skill inventory. Kemudian job posting di iklan, seperti yang tadi di iklan, baik itu di iklan di Facebook, di LinkedIn, kemudian di Instagram, di televisi, di koran dan sebagainya. Kemudian referrals atau rekomendasi dari karyawan. Contohnya misalnya saya membutuhkan cleaning service yang berpengalaman. Kebetulan karyawan saya driver saya dia aja punya, saya punya saudara Pak pernah kerja jadi cleaning service di perusahaan A, pengalamannya A, B, C, D. Nah, itu adalah atau rekomendasi dari karyawan. Kemudian walk in dan write in ini adalah inisiatif dari pelamar untuk datang sendiri. Biasanya kan suka ada orang datang ke perusahaan, Pak saya mau melamar. Oke,
karena kebetulan kami belum ada lowongan, jadi Bapak punya berkas kami simpan dulu, Bapak punya kartu nama kami simpan dulu. Nah, ini bisa menjadi opsi dalam perekrutan. Jadi semua informasi yang diberikan oleh pelamar yang inisiatif sendiri untuk datang untuk melamar, itu kita simpan di database kita, untuk di kemudian hari insya Allah akan berguna untuk, jadi mungkin aja dari banyak lamaran yang masuk, baik secara email, langsung berupa berkas hard copy, kemudian lewat datang langsung, itu kita kumpulkan. Nanti akan kita lihat mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut. Nah, ini yang penting, bahwa rekrutmen bisa dilakukan lewat perguruan tinggi atau institusi pendidikan. Seperti misalnya, saya butuh supervisor di rumah sakit. Saya tinggal datang aja ke Unsud, ke bagian Kesmas. Saya hubungi Ibu Siti Harwati atau dekannya atau dosen atau rektornya. Saya butuh 3 orang supervisor untuk di rumah sakit saya sebagai supervisor Kesmas. Nah, itu jadi kita ada kolaborasi antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Jadi bisa sinergi. Kita mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, kemudian perguruan tinggi pun mendapatkan tempat untuk menyalurkan tenaga kerja. Jadi semacam simbiosis mutualisme, prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Kemudian bisa juga melalui agen penempatan tenaga kerja dan konsultan manajemen atau executive search firm atau lewat konsultan seperti itu. Nah, sekarang proses rekrutmen. Seperti apa prosesnya? Pertama, harus ada perencanaan rekrutmen. Pertama, saya dari user biasanya. Dari user yang membutuhkan tenaga kerja baru akan mengajukan surat permohonan permintaan karyawan baru. Nanti dilampirkan juga deskripsi pekerjaannya apa dan spesifikasi pekerjaannya itu apa. Lanjut, nanti ada strategi rekrutmen. Seperti apa strateginya? Di mana, bagaimana prosesnya, kapan akan dimulai, seperti itu. Kemudian lanjut, sumbernya dari mana aja? Kita mengambil dari internal kah, eksternal kah, atau campuran keduanya, atau ngambil dari pasar tenaga kerja secara langsung. Kemudian lakukan penyaringan atau seleksi. Kita mengambil yang cocok, yang sesuai kebutuhan kita, dan menyisihkan yang tidak sesuai. Lanjut, kemudian dari kumpulan semua pelamar yang masuk, kita proses informasinya, kemudian kita pilih mana yang terbaik, tentukan mana yang dipilih, dan dilakukan pemberitahuan kepada pelamar yang dipilih maupun yang tidak dipilih. Itu prosesnya. Nah, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan kepada adik-adik, apabila ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya Bapak dari Wayan ingin bertanya. Silakan. Ada Wayan, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wayan Hadi Sudaryasa dengan NIM 52. Sebelumnya mohon maaf Pak, tidak bisa mengaktifkan kamera dikarenakan untuk menjaga kestabilan. Izin bertanya Pak, terkait tadi mungkin berkaitan juga ya dengan iklan dan apa yang barusan Bapak sampaikan, bahwasanya untuk perekrutan itu bisa bekerja sama antara lembaga pendidikan dan juga lembaga di perusahaan dengan keuntungan bisa ada timbal balik yang positif seperti itu. Kita mendapatkan SDM yang sesuai dan kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap pendidikan tersebut. Nah, lalu saya izin bertanya Pak, untuk di Indonesia sendiri untuk implementasi hal tersebut sudah sejauh mana nggih Pak? Dan kira-kira instansi mana sih yang sudah melakukan perekrutan dengan cara mengambil mungkin mahasiswa yang sekiranya berprestasi dan bisa bertukar langsung seperti itu Pak? Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mas Wayan. Saya jawab pertanyaannya. Institusi masa hampir semua institusi sudah. Saya waktu saya di Freeport ya, di PT Freeport Indonesia, banyak adik-adik dari ITB, dari BINUS, dari UPN Jogja yang magang PKL di sana. Setelah selesai mereka langsung direkrut biasanya, langsung direkrut itu. Seperti itu. Kemudian juga saya juga pernah di Sukovindo, sama juga ada adik-adik yang magang, yang PKL, kemudian juga ada yang apa lagi namanya itu kah? Jadi setelah mereka selesai magang, saya PKL, mereka ujian, lulus,
kami langsung rekrut. Jadi kami nggak perlu lagi mencari dari luar. Kami udah punya calon yang bagus kok, yang kita tahu kualitasnya. Untuk apa lagi? Jadi hampir semua perusahaan besar seperti Freeport, seperti Surveyor Indonesia, BKI, Sukovindo, Coca-Cola, mereka punya memang CSR ya. Jadi Corporate Social Responsibility dalam bentuk itu kerjasama dengan institusi pendidikan. Salah satunya itu, ketika mereka merekrut, mereka nggak usah pusing. Biasanya mereka udah punya MOU ya, semacam perjanjian kerjasama. Jadi ada kerjasama, kami akan menerima setiap misalnya antara Freeport dengan Unsud ada kerjasama. Kami siap menerima siswa PKL magang dari Unsud. Oke, dari Fakultas Kesehatan. Kebetulan di Freeport kan ada yang namanya Departemen Public Health dan Malaria Control, dia terkait kesehatan. Jadi kami akan menerima siswa magang dari Unsud untuk ditempatkan Departemen PHMC. Tapi kami juga minta diutamakan jika kami membutuhkan tenaga kesehatan untuk kami tempatkan di job site Freeport, kami bisa diberikan rekomendasi calon SDM terbaik. Ya seperti itu. Jadi semacam MOU. Hampir semua perusahaan besar sudah itu melaksanakan itu. Coba Anda cek ke masing-masing website-nya, pasti sudah. Kalau misalnya Anda mau magang di perusahaan kayak Braukol di Batubara di Kalimantan, kemudian Copper and Gold Merdeka, kemudian perusahaan yang besar seperti Astra, hampir semuanya sudah melakukan semacam MOU dengan universitas. Jadi kalau mereka mau membutuhkan tenaga kerja siapakah, nggak perlu pusing lagi, tinggal datang. Kami perlu karyawan dengan spek seperti ini. Nanti universitas akan memberikan, oh nih Pak, daftar yang sesuai dengan spesifikasi yang Bapak minta. Bapak silakan Bapak pilih, silakan Bapak tes, silakan Bapak seleksi. Jadi kami tinggal 10 orang, kami seleksi, nanti kami yang menentukan. Seperti itu, Saudara Wayan. Ada lagi, Saudara Wayan? Cukup jelas? Ya Pak, sudah sangat jelas Pak. Ternyata memang untuk cara perekrutannya itu bisa melalui program magang ya Pak ya? Iya betul, awalnya magang. Selama magang itu kami akan meninjau. Wah ternyata Mas Wayan ini kerjanya bagus sekali. Kemudian kreatif, inovatif. Kemudian punya inisiatif yang bagus. Kemudian saya akan menghobi langsung ke Unsud. Bu, nanti setelah Mas Wayan selesai magang, langsung kamu rekrut Bu ya sebagai karyawan. Oh, monggo Pak. Nah, seperti itu. Makanya sebagai mumpung adik-adik mahasiswa, ini semester berapa? Semester 6 Bapak. Ya, perbanyaklah magang. Perbanyaklah koneksi. Perbanyak magang. Kalau magang berapa SKS? 3 Pak. Kalau magang biasanya berapa SKS? Kalau nggak salah 3 Pak. Belum ngecek lagi. Ya, lumayan kan? Jangan dilihat SKS-nya, tapi dilihat pengalaman sama koneksinya. Ketika Anda magang, Anda akan mendapatkan pengalaman baru, sudut pandang baru, mendapatkan pola pikir baru, atau melihat sesuatu yang baru, ketemu koneksi baru, orang baru, kenalan baru. Itu yang pentingnya, bukan cuma SKS. Ketika misalnya Anda magang di Pupuk Sriwijaya atau Petrokimia Gresik, Anda bisa melihat proses bisnisnya seperti apa, kemudian pengelolaan SDM-nya seperti apa, benefitnya seperti apa, Anda bisa kenal dengan direktur utamanya, kenal dengan komisarisnya, kenal dengan supervisornya, sehingga suatu saat jika mereka butuh karyawan atau calon SDM, Anda ingat ada Mas Wayan pernah magang di tempat kami Pak, beliau bagus, dia pasti akan menghubungi Anda. Jadi itulah, mumpung Anda masih kuliah, perbanyaklah koneksi, perbanyaklah relasi dengan magang. Jangan lihat SKS, yang lihatlah itu pengalaman, koneksi baru, pengalaman baru, dan insight yang baru. Cukup ya Mas Wayan ya? Cukup Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih. Matur suwun, makasih. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Maaf Pak, saya izin bertanya. Silahkan. Iya Pak, saya Asri Desmawaranti dengan NIM 18 izin bertanya Bapak. Iya, panggilannya apa nih? Panggilannya apa? Saya Asri Bapak, dipanggilnya Asri. Asri, tinggal di Purwokerto. Iya Pak, di Purwokerto Bapak. Monggo dengan Adik Asri.
Iya Pak, jadi saya tuh pernah melihat ini Pak, lowongan kerja, salah satunya perusahaan PT KAI Bapak, di situ ada dua rekrutmen Pak, rekrutmen internal dan eksternal. Ketika saya mencari informasinya itu, banyakkan pada memberikan komentar kalau internal itu untuk yang memiliki orang dalam, kalau eksternal itu untuk secara umum. Apakah benar nggak sih Pak dengan pandangan masyarakat seperti itu, kalau misalnya rekrutmen internal itu kalau misalnya memiliki koneksi atau memiliki bantuan dari perusahaan tersebut, atau memang sebenarnya rekrutmen internal eksternal ini tuh memiliki apa Pak definisi lain seperti itu, karena masih banyak masyarakat yang memiliki salah kiprah mengenai perbedaan dari rekrutmen internal dan eksternal Bapak. Saya pun juga masih belum paham apa sih rekrutmen internal dan eksternal seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, tadi menyimak nggak saya punya presentasi terkait sumber internal dan eksternal? Menyimak Pak, tapi saya masih pahamnya itu kalau itu dari perusahaannya itu Pak, bukan dari orang luarnya. Nah ini ya, jadi sumber internal atau internal sources itu kita mengambil karyawan dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi contohnya saya membutuhkan manajer, daripada kita ngambil di luar, kita ngambil dari dalam aja. Caranya apa? Kita melakukan promosi. Jadi supervisor ada 10. Kita seleksi, kita tes, dapat yang terbaik, yang terpilih dia naik sebagai manajer. Jadi kita merekrut orang dari dalam melalui karyawan yang kita miliki. Caranya lewat promosi atau lewat rotasi. Bisa rotasi juga bisa. Jadi ada beberapa manajer 1-0, kita rotasi aja. Atau kita ambil dari cabang yang lain. Perusahaan yang sama, cabangnya, misalnya saya punya perusahaan cabang Makassar, lagi kosong manajernya nih, kebetulan di cabang Palembang ada, saya ambil dari cabang Palembang, tapi dari perusahaan yang sama, dari sumber internal, dari bukan orang dalam, bukan ya pengertiannya ya, jadi mengambil karyawan dari sumber internal perusahaan, dari dalam perusahaan itu sendiri, dari karyawan perusahaan sendiri, bukan berdasarkan orang dalam. Jadi dari karyawan sendiri. Jadi itu tadi, misalnya dengan mempromosikan yang di bawah kita promosikan, atau rotasi kita ngambil dari dari cabang yang lain, atau dari departemen yang lain, atau dari divisi yang lain. Tapi tetap di dalam lingkungan perusahaan sendiri, tidak ngambil dari luar. Tidak ada hubungannya dengan orang dalam. Begitu. Sedangkan sumber eksternal kita mengambil karyawan dari lingkungan luar perusahaan, benar-benar mengambil orang baru. Orang yang baru yang kita kasih masuk ke dalam perusahaan. Jadi pemikiran mengatakan orang dalam itu sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah. Itu pengertian yang menyesatkan, mohon maaf. Jadi sumber internal itu sumber dari dalam perusahaan melalui rotasi atau promosi. Sumber eksternal kita mengambil karyawan dari luar perusahaan. Jadi betul-betul merekrut karyawan yang baru. Ini tidak ada hubungannya dengan orang dalam. Paham maksud saya? Iya, paham Bapak. Iya, jadi tolong pola pikir orang dalam itu dihilangkan. Tolong dihilangkan. Karena itu bisa merusak, bisa mengotori, bisa mencemari. Tolong itu pikiran itu tolong dibuang jauh-jauh. Sumber internal adalah sumber dari dalam perusahaan, eksternal kita mengambil orang yang benar-benar baru ke dalam perusahaan. Itu perbedaannya. Paham ya? Iya Bapak, paham. Izin konfirmasi kembali Bapak, berarti kalau yang rekrut, iya Pak, izin konfirmasi lagi Pak, jadi izin bertanya kembali, berarti kalau misalnya mengambil rekrutmen pekerja melalui institusi itu termasuknya sumber eksternal nih Pak? Eksternal, karena dia baru masuk kan, sama sekali baru masuk kan, bukan orang yang di dalam kan, itu eksternal. Dari institusi perusahaan, dari perusahaan lain, dari lembaga lain, dari kementerian lain, dari UMKM, dari masyarakat langsung, itu semua eksternal. Kalau internal itu betul-betul kita ngambil dari dalam perusahaan. Begitu. Jelas nggih? Iya Pak, jelas. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sami-sami, silakan. Jika ada teman-teman yang ingin berbagi lagi, silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Ji, monggo.
Ya, saya Sinta, NIM 48. Ini Sin bertanya terkait yang Panggilannya siapa, Adek? Panggilannya siapa? Sinta. 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 Oke, silakan Ya. Adek Sinta. Ya, tadi sempat dijelaskan kan ya Pak mengenai perbedaan HRM dan HCM. Nah, yang saya tangkap kalau HCM itu lebih melihat pekerjaannya sebagai aset yang bisa berkembang gitu seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan HRM melihat pekerjaannya sebagai sumber daya yang bisa hilang ataupun berganti. Nah, kalau kayak gitu apakah bisa disimpulkan kalau HCM itu lebih baik daripada HRM atau keduanya itu punya plus minusnya masing-masing juga? Seperti itu, Pak. Kita kembali ke slide yang tadi ya. Nah, ini HRM dan HCM toh. Jadi di sini saya tidak melihat plus atau minusnya. Di sini saya mencoba untuk memetakan, membagi dua apa perbedaan dari HRM dan HCM. Dua-duanya bagus, dua-duanya baik, tidak ada yang buruk. Tergantung perusahaan mau mengadopsi yang mana. Kalau perusahaan ingin mengadopsi yang HRM, biasanya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur, perusahaan-perusahaan produk yang memproduk sesuatu biasanya ya. Sedangkan HCM biasanya diadop oleh perusahaan yang memang manusia itu adalah subjek utamanya, seperti perusahaan jasa apa kayak jasa apa salon, kemudian jasa satpam, kemudian jasa seperti saya jasa testing inspection certification, itu kan lini depannya itu kan SDM, ada analis, ada inspektor, ada surveyor, ada asesor, ada auditor, itu kan SDM semuanya. Jadi outputnya itu jasa. Nah, otomatis kata kuncinya adalah SDM. Biasanya perusahaan jasa akan mengadop sistem HCM karena orang-orang yang ada di dalamnya itu kan perlu terus di-upgrade kemampuannya. Analis, kemis, inspektor, surveyor itu harus di-upgrade terus sesuai kebutuhan pelanggan dan tuntutan zaman. Makanya dia menggunakan pendekatan HCM karena manusia adalah sebagai aset, karena dia ada di lini depan. Pelayanan itu contoh kayak apa ya? Yang paling gampang deh. Itu salon. Kemudian apalagi ya? Pelayanan rumah sakit. Itu kan di garda paling depan. Jadi outputnya itu kan bukan barang, bukan benda, tapi jasa, manfaat. Makanya manusianya yang harus di-upgrade. Manusianya itu yang perlu ditingkatkan, di-upgrading, ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan, training, sertifikasi. Biasanya di-upload hasilnya diadop oleh perusahaan jasa. Nah, HRM karena dia memproduksi barang, jadi fokusnya itu ke outputnya itu barang. Jadi yang dijual itu barang, sesuatu yang tangible, sesuatu yang nampak. Makanya mereka enggak memerlukan karyawan yang terlalu advance kemampuannya. Jadi cukup, mohon maaf, pendidikan SMA cukup, pendidikan SMP cukup. Jadi hanya orang-orang yang enggak memerlukan keterampilan khusus. Jadi mengerjakan sesuatu yang rutin. Makanya mereka hanya sebagai input ke dalam proses untuk menghasilkan output. Makanya keterampilannya pun nggak perlu terlalu di-upgrade. Jadi HRM ini akan diadop oleh perusahaan-perusahaan yang manufaktur, bikin mobil, kemudian bikin kue, kemudian bikin sepatu, bikin permen. Itu kan nggak perlu, cukup Anda rekrut, dilatih cara membuat kue seperti apa, jalan, dievaluasi. Jadi nggak memerlukan effort yang terlalu tinggi untuk mengupgrade SDM-nya. Jadi untuk HRM ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Jadi ini nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Tergantung skupnya.
dan tergantung kebutuhan. Kalau kita memerlukan SDM yang memerlukan keahlian khusus, kayak dokter, kayak perawat, insinyur, yang keterampilannya itu kan nggak semua orang. Jadi kita memerlukan memang manusia di SDM di garda terdepan terkait pelayanan, otomatis HCM yang akan dipakai. Paham nggak sampai di sini, Dek? Paham, Pak. Paham. Ya, paham ya? Ya. Saya ada tambahan ya. Jadi ada 4 faktor di mana sekarang ini kan pernah lihat nggak? Mohon maaf, azan dulu ya di sini ya. Saya skip dulu karena ada azan. Ada azan di sini. Baik, Pak. Oke, sudah selesai ajannya. Mohon maaf, tadi ajan dulu. Oke. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Iya. Tadi dengan adik siapa tadi? Sinta. Sinta ya. Jadi ini sebagai tambahan aja bahwa kalau misalnya Anda pernah mendengar berita tentang AI, Artificial Intelligence. Iya, kenapa? Ya. Beberapa hari yang lalu kan ada berita bahwa TV One sudah mulai meluncurkan reporter AI. Jadi bukan manusia lagi yang baca berita, tapi AI. Berupa hologram berbentuk manusia, dia membacakan berita. Jadi mungkin ya mudah-mudahan sih ini tidak terjadi ya. Bahwa kedepannya ada beberapa pekerjaan yang memang akan hilang. Reporter akan hilang, akan tergantikan oleh AI. Kemudian teller bank. Sekarang customer service pun udah mulai hilang kan, digantikan dengan chatbot. Ada beberapa lagi, contoh seperti apa lagi yang hilang contohnya?
yang tergantikan oleh teknologi. Jadi ada 4 hal, ada 4 faktor gimana caranya supaya kita sebagai manusia itu nggak tergantikan oleh teknologi. Peran manusia itu nggak bisa tergantikan oleh teknologi. Ada 4 hal. Pertama, kita mempunyai kemampuan atau keterampilan teknis yang bernilai. Contoh kalau di Kesmas contohnya apa? Keterampilan yang bernilai. Contoh satu aja. Yang nggak bisa digantikan oleh robot. Contohnya apa? Kalau di Kesmas. Ayo Desinta sebutkan. Mungkin saat penyuluhan gitu ya Pak, kan butuh interaksi sama audiensnya. Jadi mungkin susah buat digantikan sama AI. Penyuluhan bisa digantikan oleh Chat GPT. Sekarang ada Chat GPT. Bisa digantikan loh, jangan salah loh. Sekarang ada nama Chat GPT, Anda tinggal klik di situ, saya butuhkan penyuluhan kesehatan, akan selalu keluar semuanya. Dengan sangat lengkap, jelas, detail. Contoh, kalau Kesmas apa lagi ya? Contohnya ya. Contoh deh, kayak nyuntik. Contoh kayak dokter, kayak perawat nyuntik ya. Nyuntik kan itu kan keterampilan yang bernilai toh, yang bernilai, yang mempunyai nilai nyuntik itu. Kedua, Anda harus punya kemampuan yang langka. Kalau nyuntik kan langka, nggak semua orang bisa nyuntik kan. Saya pun nggak bisa nyuntik. Dan saya nggak punya keahlian teknis, nggak punya pengetahuan teori, apalagi praktek terkait menyuntik. Itu. Kemudian ketiga, punya keahlian yang tidak dapat ditiru secara sempurna. Nyuntik itu kan kita bisa lihat, oh nyuntik itu gampang gini, tapi kita nggak bisa mencontek secara sempurna. Ada trik-trik khusus cara menyuntik yang baik itu seperti apa. Saya bisa ya menyuntik, tapi pasti nggak akan benar cara nyuntik saya karena saya nggak tahu triknya. Saya bisa lihat aja video tutorial di YouTube cara menyuntik yang baik, tapi pada saat praktek nyuntiknya itu nggak benar, nggak pas di nadinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kemampuan yang tidak dapat digantikan. Kita nggak tahu apakah menyuntik itu bisa digantikan dengan selama menyuntik itu masih dibutuhkan dan nggak bisa digantikan, berarti para perawat itu masih pada aman. Jadi ada 4 skill yang Anda harus punya. Keahlian yang bernilai, keahlian yang langka, keahlian yang tidak dapat ditulis secara sempurna, dan keahlian yang tidak dapat digantikan. Itu 4 itu yang paling penting. Paham deh ya? Paham Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang lain? Kita diskusi sebelum saya lanjutkan. Atau saya lanjutkan saja? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Ya, saya Salsa NIM 031. Izin bertanya ya Pak. Mengenai rekrutmen. Nah, kan ada perusahaan yang memang kalau misal sedang tidak butuh, maka tidak buka rekrutmen. Tapi saya perhatikan itu ada juga perusahaan yang tiap tahun itu buka rekrutmen gitu Pak. Nah, untuk perusahaan yang tiap tahun buka rekrutmen itu, kira-kira kenapa sih bisa tiap tahun itu dibuka gitu? Memangnya posisinya itu tidak penuh. Itu gimana Pak? Nah, ini dia pertanyaan yang bagus. Ya, ini yang ada siapa? Salsa Bapak. Salsa ya? Iya Pak. Ya, kenapa perusahaan tiap tahun membuka rekrutmen? Ini mudah sekali sebenarnya. Pertama, pasti ada yang pensiun, toh? Betul nggak? Iya. Pasti tiap tahun tuh ada yang pensiun. 1, 2, 5, bahkan 10. Bahkan di perusahaan saya, ada sekitar 700 orang yang akan pensiun bersamaan pada tahun ini. Ya, jadi pertama jelas, ada yang pensiun. Pensiun itu kan pasti nanti ada yang naik. Ada yang promosi, ada yang rotasi. Masih ada yang kosong. Itu harus diisi dengan yang baru. Kedua, mohon maaf, namanya manusia itu kan ada umurnya ya. Jadi ada karyawan yang meninggal dunia. Ini harus digantikan juga. Bisa lewat promosi, bisa lewat rotasi, atau merekrut karyawan yang benar-benar baru. Atau ada karyawan yang mengundurkan diri atau resign. Karena ada kesempatan yang lebih bagus di luar sana. Ini juga harus diisi juga. Kemudian ada yang mohon maaf harus di PHK. Nah, atau
Kan waktu pandemi kan ada yang namanya PHK massal ya. Ada berapa ribu orang, puluh ribu orang yang harus kehilangan pekerjaan. Itu kan pada saat pandemi itu selesai, kan harus merekrut banyak lagi karyawan yang baru. Jadi ada 4 hal. Pertama, pensiun, kedua, meninggal dunia, ada yang resign, dan ada yang PHK. Itu harus diisi secepatnya. Itulah kenapa perusahaan itu harus merekrut kadang setiap tahun. Kadang mungkin setahun bisa sampai 2 atau 3 kali. Kadang setiap bulan. Jadi itu bukan suatu hal yang aneh, suatu hal yang lazim dalam mekanisme perusahaan. Cukup jelas, Dek? Bagaimana? Ya, Pak. Izin pertanyaan lanjutan ya, Pak. Ji, monggo. Ya kan itu kalau misal secara umumnya ya Pak. Nah kalau misal saya contohkan nih Pak, di Unilever misal itu kan ada program UFLP ya. Nah itu kan apa tuh? UFLP itu apa? Unilever Future Leadership Program. Nah ini kan kalau misal lulus dari ini tuh nanti jadi manajer perusahaan gitu. Nah itu kan masa latihannya cuma 30 bulan gitu kan. Nah, sedangkan yang jadi manajer kan pasti terbatas jumlahnya ya Pak. Nah, tapi program itu tiap tahun gitu Pak. Itu gimana ya Pak logikanya? Oke, gini. Yang ada sebutannya tadi UFLP ya, apa ya? Itu namanya MT, Management Trainee namanya itu. Jadi itu adalah fast track. Nah, itu adalah wild card atau fast track. Jadi perusahaan, contoh di perusahaan kami dalam 3 tahun akan ada karyawan yang pensiun seberapa ribu orang. Nah, untuk mendapatkan dan kebanyakan yang pensiun itu ada di sisi level manager, vice president, direksi. Itu kita untuk mengisi secara cepat, secara instan. Cara yang paling gampang perusahaan melalui program yang namanya manajemen trainee atau MT. Jadi kita menseleksi dibuat misalnya kita dibutuhkan 70 orang manajemen trainee. Kita seleksi, kita sebar ininya. Pengumumannya. Dibutuhkan 70 orang manajemen trainee di PT A. Nanti ada ribuan orang yang akan melamar itu. Diseleksi dengan sangat ketat mulai dari kemampuan potensi akademik, kemudian attitude, psikologi, kesehatan, sampai TOEFL segala macam dengan standar yang tinggi. Didapatkan 70 orang yang berkualitas. Nah, 70 orang itu nanti memang akan ditempatkan, dipersiapkan untuk di level manajemen, di manajer, vice president, bahkan di direksi, khusus untuk mengisi posisi-posisi untuk manajemen. Itu cara yang paling instan kita mendapatkan orang berkualitas di posisi manajemen. Nggak perlu lagi kita mendidik orang dari bawah. Nggak perlu kita mendidik orang dari bawah bertahun-tahun, nggak perlu. Tinggal ke seleksi dengan standar yang tinggi. Di kami sudah ada sekitar 4 kali MT, 4 kali jilid manajemen training. Sekitar ada 400 atau 500 orang yang udah kami rekrut itu. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah duduk di posisi manajemen. Udah ada yang jadi kepala bidang, sudah ada yang jadi kepala bagian, sudah ada yang jadi kepala unit pelayanan, bahkan sudah ada yang mau naik jadi di posisi vice president. Memang itu cara yang itu fast track, cara yang paling instan untuk mengambil SDM untuk di posisi manajemen. Itu wajar, sah-sah saja. Itu biasa di perusahaan, sangat biasa. Dan itu biasanya menimbulkan kecemburuan sama orang-orang yang di dalam. Biasanya kok orang baru masih muda langsung jadi manajer katanya. Tapi itu hal yang biasa. Jadi nggak ada yang salah dengan hal itu. Itu hal yang sebenarnya cara yang paling sebenarnya menguntungkan perusahaan. Kita nggak perlu mendidik orang, cukup rekrut orang yang terbaik, tinggal dipoles sedikit, tempatkan jadi posisi manajemen. Selesai. Ini kami udah ada 4 kali dalam 5 tahun sudah 4 kali kami mengadakan manajemen training. Karena kami itu dalam 3 tahun kami akan kehilangan sekian ribu karyawan dan rata-rata karyawan yang akan pensiun itu ada di posisi manajemen. Dan kita nggak mungkin kita mempush orang, memoles orang di dalam
dalam waktu sesingkat itu. Makanya kita mengambil cara yang paling instan melalui program manajemen trainee namanya. Paham deh? Paham, Pak. Jadi yang tadi UFLP itu salah satu program. Coba cek kalau ada bilang manajemen trainee, pasti itu akan ditempatkan di posisi manajemen. Tapi itu sebenarnya ini saya berbagi ya. Sebenarnya manajemen trainee itu adalah bukti bahwa perusahaan gagal melaksanakan kaderisasi. Gitu. Itu sebenarnya bukti bahwa perusahaan itu gagal melaksanakan program regenerasi dan kaderisasi. Harusnya kan pada tahun 2030 akan ada karyawan manajemen pensiun. Harusnya kan dipersiapkan dari sekarang. Mulai di setiap level manajemen harus punya second layer, harus punya regenerasi, harus punya kader harus punya orang yang dikader untuk menggantikan posisinya. Karena seorang pemimpin yang baik adalah bukan cuma pemimpin yang membuat dirinya sukses, tapi dia juga harus membuat orang yang di bawahnya juga sukses. Jadi ketika dia naik atau dia keluar, sudah ada orang siap yang menggantikan dia. Jadi sebenarnya MT atau FLP tadi adalah bukti bahwa, mohon maaf kalau saya menyampaikan bahwa ini adalah bukti bahwa manajemen gagal melakukan kaderisasi. Karena kaderisasi itu kan sifatnya jangka panjang. 10, 20, 30 tahun yang akan datang harus dipersiapkan. Kita harus siapkan orang dari dalam itu. Misalnya 10 tahun yang akan datang, direktur utama akan pensiun. Kita siapkan siapa calon penggantinya dari dalam perusahaan, dikader, dipersiapkan memang orang itu. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot mengambil dari luar. Seperti itu. Cukup jelas deh ya? Jelas Bapak, terima kasih. Ya, makasih. Silakan kepada yang lain jika ada yang ingin disampaikan. Oke, saya lanjut ya. Kalau itu saya lanjut saja. Kita akan masuk ke penilaian kinerja. Waktu kita tinggal berapa lama, Bu? Mohon maaf, takutnya saya kelamaan. Iya Pak Ari, ini saya setting tadi waktunya 3 jam. Kalau kita mulai tadi dari jam 1, berarti nanti bisa sampai jam 4 sih Pak ini. Monggo silakan nanti Pak Ari mau sampai jam berapa? Saya serahkan ke Pak Ari. Nggih. Iya, untuk suwun Bu. Ya, sekarang kita lanjut ke penilaian kinerja. Apa sih yang namanya penilaian kinerja itu? Pertama, menurut Kasmir, penilaian kinerja merupakan suatu sistem yang dilakukan secara periodik untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja individu. Sedangkan menurut Setio Budi, penilaian kinerja merupakan sebuah sistem yang formal digunakan dalam beberapa periode waktu untuk menilai prestasi kerja seorang karyawan. Jadi dalam clue-nya itu atau benang merahnya itu, yang namanya penilaian kinerja itu adalah sistem secara periodik untuk menilai prestasi seorang karyawan. Gitu. Nah, kemudian, sumber datanya dari mana nih? Kita kan perlu sumber data ya. Untuk menilai seseorang, kita perlu sumber datanya dari mana? Pertama, data produksi, kualitas dan kuantitas pekerjaannya sampai mana? Dia bisa memproduksi berapa? Contoh di perusahaan perusahaan kue. Dia bisa membuat kue sehari berapa sih? Terus kuenya enak atau enggak gitu. Kedua, data personalia, ketidakhadirannya, keterlambatannya, masa kerjanya, dan sebagainya. Kemudian pelatihan yang pernah diikuti. Kemudian pertimbangan lainnya. Nah, kemudian tujuannya untuk apa sih? Kenapa sih karya itu harus dinilai? Tujuannya untuk apa sih? Pertama, informasi untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang perilaku dan kinerja anggota-anggota organisasi. Kita pengen tahu perilakunya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Kemudian kedua, sebagai bahan evaluasi. Evaluasi untuk apa? Untuk promosi kah? Untuk rotasi kah? Dan yang ketiga juga untuk pengembangan. Ini orang akan dikembangkannya ke arah mana? Apakah dia akan dikembangkannya di teknis operasional kah? Di fungsional kah? Atau di manajerial, di struktural, seperti itu. Kemudian lanjut, manfaatnya untuk apa sebenarnya? Kenapa karyawan atau pegawai itu harus tujuan untuk apa?
Pertama, mengambil keputusan kompensasi. Jadi contoh untuk menentukan besaran bonus. Kan nggak mungkin bonus itu semuanya sama. Yang rajin, yang nggak rajin, yang biasa aja, bonusnya sama. Itu kan nggak adil ya. Harusnya kan dilihat dari kinerjanya. Nah, tujuan ini salah satunya adalah untuk pengambilan keputusan kompensasi. Salah satunya adalah untuk menentukan bonus, kemudian jasa produksi, benefit lainnya. Kemudian juga untuk memberikan umpan balik atas kinerja. Kita pengen tahu kalau kinerjanya seperti ini, dia harus dapat pelatihan apa. Kalau kinerjanya misalnya seperti itu, dia harus di training apa. Apa yang perlu kita follow up dari atas kinerjanya. Kemudian yang ketiga, untuk melihat keberhasilan proses rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan. Jadi dari situ kita bisa kelihatan proses perekrutan kita, seleksi kita, orientasi, dan pelatihan kita udah berhasil atau belum. Yang keempat, sebagai basis data untuk proses promosi, transfer, demosi, atau pemberhentian. Dari hasil penelitian kita bisa tahu orang-orang mana yang layak untuk dipromosi. Mana yang layak kita untuk naikkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian mana yang perlu kita transfer ke cabang lain. Mana kita perlu transfer ke holding yang lain. Terus demosi ini kan diturunkan grade-nya. Mana yang harus kita punishment, kita kasih hukuman berupa demosi, penurunan grade. Mana yang harus kita berhentikan. Karena udah nggak confirm lagi, kita berhentikan. Dan inilah basis datanya. Kemudian untuk meningkatkan utilitas dari SDM melalui penempatan pekerjaan. Karena ada orang-orang yang memang begini, orang ditempatkan di suatu tempat pekerjaan, dia nggak perform. Ada kalanya dia itu bukan karena nggak mampu, karena nggak cocok dia di tempat itu. Coba dia dipindahkan ke tempat yang lain. Contohnya, dia itu orangnya tuh jago ngomong, jago berhubungan dengan pihak luar, ditempatkan di lab, itu nggak cocok. Kan di lab itu kan diam, menganalisa, penelitian. Sedangkan orang yang jago ngomong harusnya ditempatkan di bagian relation, bagian humas, sosial sekretari korporat. Jadi ada orang ditempatkan di lab, dia nggak perform, bukan karena dia nggak mampu, karena dia the wrong man in the wrong place katanya. Jadi orang yang salah di tempat yang salah. Jadi coba pindahkan ke tempat yang lebih tepat, yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi orang yang jago ngomong, tempatkanlah jadi humas, jadi corporate secretary di bagian legal atau juru bicara perusahaan, pasti kinerjanya akan meningkat. Ya, seperti itu ya. Kemudian, metode. Ada banyak metode penilaian kerja. Ada sangat banyak. Saya hanya akan menampilkan contoh kecilnya saja. Contoh sedikit dari contoh-contohnya saja. Jadi ada banyak dari pendekatan keperilakuan. Ini metodenya. Daftar pertanyaan dan sebagainya. Ini sedikit contoh saja. Kedua dari pendekatan perbandingan personal. Nah, ini ada ranking, ada peer comparison dan sebagainya. Saya nggak akan menjelaskan detailnya, nggak akan. Nanti teman-teman silahkan cari sendiri. Dan kemudian ada orientasi masa depan, ada MBO, ada penilaian sendiri dan sebagainya. Ini hanya sedikit contoh saja. Nah, kemudian siapa yang menilai? Siapa yang berhak untuk menilai? Ada banyak. Pertama, atasan langsung. Kemudian atasannya langsung dari atasannya. Jadi atasnya lain. Kita sebagai contoh, saya sebagai karyawan, atasan saya supervisor. Saya akan dinilai oleh supervisor saya dan manajer saya. Jadi 2 tingkat di atasnya. Kemudian rekan sejawat, rekan kerja kita yang selevel ke samping. Kemudian bawahan kita. Kemudian klien atau customer atau pelanggan kita melalui survei, ada yang namanya survei kepuasan pelanggan. Nanti mereka akan diminta untuk menilai kinerja dari kita. Kemudian ada gabungan komputer dan penilaian 360 derajat. Jadi nilai kerja simultan dari bawahan, rekan sejawat, penilaian dan sebagainya dikumpulkan, diolah menjadi satu oleh komputer. Nah, ini siapa aja pihak-pihak yang berhak melakukan penilaian.
Selanjutnya, nah, ada beberapa masalah yang sering timbul ketika terjadi penilaian kinerja. Pertama, bias penyelia. Nah, bias. Kadang bias karena faktor ketidaksukaan, faktor kesukaan, faktor kedekatan, faktor hubungan kekeluargaan mungkin, faktor dendam di masa lalu. Nah, itu mungkin terjadi. Bisa saya itu terjadi. Kemudian yang kedua, resensi atau ingatan sesuatu yang baru. Contohnya begini. Pada saat kita akan melakukan penilaian, saya sebagai seorang supervisor akan menilai karyawan saya. Pada saat saya akan menilai, saya teringat kemarin saya habis baca artikel terkait pengaruh penggunaan pakaian terhadap pengaruh penampilan terhadap kinerja karyawan. Maka saya akan menilai berdasarkan penampilan ini berpakaian. Nah, ini kadang terjadi bias seperti ini. Jadi ingatan sesuatu yang baru akhirnya menjadi dasar penilaian. Nah, untuk yang ketiga, pengaruh organisasi. Contohnya apa? Organisasi yang birokratik seperti BUMN jelas akan menggunakan cara-cara yang birokratik. Beda dengan perusahaan UMKM, lebih kepada operasional, teknis operasional pendekatannya. Dia akan menilai berdasarkan kemampuan operasional, sedangkan yang birokratik jelas akan birokrasi banget. Kemudian perusahaan-perusahaan Jepang, dia akan mengandalkan mutu. Penilaian itu lebih kepada mutu, kualitas. Perusahaan Amerika, dia akan mengedepankan aspek efisiensi. Kemudian perusahaan Eropa, dia akan mengedepankan terkait ini seni, keindahan. Itu hal-hal yang bersifat organisasional. Kemudian lanjut, ada yang namanya standar evaluasi. Ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar yang tinggi banget seperti perusahaan Jepang, perusahaan Jerman, itu sangat tinggi. Beda dengan perusahaan dari India, ya beda sekali kan. Jadi ini akan sangat mempengaruhi proses penilaian. Kemudian central tendency, artinya kecenderungan memilih tengah. Ketika kita menilai, saya sebagai penilai, daripada saya pusing-pusing milihnya rendah atau tinggi, saya kasih nilai rata-rata aja deh, kasih nilai 70 aja, 75 udah selesai. Jadi kita cenderung memilih nilai yang di tengah untuk cari aman biasanya, daripada saya pusing milih. Ada orang saya bingung dia bagus atau nggak bagus, saya mau ngasih nilai 40 saya kasihan, kasih nilai 90 juga ketinggian, ya udah saya kasih nilai 70 saja. Nah, itu seperti itu yang namanya central tendency. Lanjut, ini leniency, kemurahan hati, dan strictness, keketatan. Jadi karena faktor kasihan, udah deh saya kasih nilai 90 aja. Atau sebaliknya, udah. Karena saya punya standar yang tinggi, saya kasih dia nilai 20. Nah, itu juga nggak bisa dibenarkan juga seperti itu. Nah, ini ada yang halo effect. Nah, halo effect ini adalah bias yang timbul dari kesan pertama saat melihat atau bertemu seseorang. Jadi cuma dilihat pada kesan pertama saja. Dari pertama ketemu, kebetulan dia lagi bad mood, lagi nggak bagus, lagi bad mood, ketemu kita, otomatis kita punya penilaian yang udah nggak bagus. Kita nggak cari tahu kenapa dia bisa bad mood. Ketemu dia lagi riang gembira. Kita langsung, oh iya, dia orangnya periang, bagus, bisa menghidupkan suasana di kantor, kita rekrut aja. Kita nggak tahu apa penyebab dia riang. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya melihat dari kesan pertama ketika dia bertemu dengan calon karyawan yang akan direkrut. Seperti itu. Demikian dari saya cukup. Ini ada materi cukup sekian dari saya. Ini ada sedikit video ya. Video ini aja, tambahan aja ini. Coba saya ini. Video ini coba disaksikan video ini. Saya pengen tahu kemampuan daya analitis dari teman-teman. Seperti apa video ini? Silakan.
Nah, sudah jelas videonya ya? Jelas videonya? Halo? Apakah jelas videonya? Iya, terlihat, Pak. Coba, ada yang bisa ini enggak bercerita tentang video ini? Maksudnya apa? Silakan yang punya inisiatif yang bisa mensamarikan videonya seperti apa. Apa sih maksud dari video ini? Izin masuk, Bapak. Silakan dengan Mr. Wayan. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wayan dengan NIM 52. Izin untuk mencoba mempresentasikan dari apa yang saya tangkap dari video tersebut, ya, Pak. Untuk videonya Silakan. masih sama, Pak. Di saya itu agak putus-putus, tapi tadi saya melihat itu seorang pelanggan, entah pelanggan di kafe atau mana, itu meminta bantuan ataupun meminta untuk tolong mengadukan suatu kopi di cangkir. Akan tetapi pelayanan yang diberikan itu malah tidak maksimal, malah si pelayan tadi mengaduk dengan menggunakan jari. Nah, nilai yang saya tangkap dari situ adalah ketika kita melakukan suatu rekrutmen tidak sesuai dengan kriteria ataupun tidak sesuai dengan pesan dan juga mungkin orang yang kurang tepat, hasil dari orang tersebut itu bekerjanya tidak maksimal sehingga kepuasan dari pelanggan tadi itu pun berkurang. Mungkin seperti itu, Bapak, yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Great. Sangat bagus, sangat aplikatif. Terima kasih. Beli Wayan, terima kasih. Jadi sangat aplikatif. Jauh dari melebihi ekspektasi saya ya. Padahal dari video ini kan ada seorang pelanggan di kafe, dia minta sendok untuk mengaduk begitu. Minta sendok untuk mengaduk, tapi dia nggak ngomong, cuman pakai isyarat doang gitu. Akhirnya si pelayan cuman datang, dia selupin jarinya, kita diaduk seperti itu kan. Jadi ada miskomunikasi, bahwa dari sini kita mengetahui bahwa belajar bahwa komunikasi itu harus clear, harus jelas. Jadi apa yang kita komunikasi kan ditangkap dengan baik, maksudnya sama dengan orang yang menerima komunikasi. Kan komunikasi adalah suatu proses mentransmisikan informasi dan menginterpretasikan makna. Jadi harus clear antara pengirim informasi dan penerima informasi. Jadi komunikasi itu harus clear supaya tidak terjadi miskomunikasi. Begitu maksudnya ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bli Wayan tadi udah sangat bagus sekali. Jadi permasalahan terbesar di perusahaan itu lebih banyak di komunikasi. Itu yang perlu diperhatikan. Komunikasi. Komunikasikan dengan baik, komunikasikan dengan clear, dengan tuntas, dan komunikasi dikaitkan dengan cara yang baik gitu. Itu pesan dari video ini. Oke, terakhir, ini slide terakhir ini ya dari saya ya. Ada sebuah quote. Teman-teman pernah nonton ini MasterChef Indonesia? Apa itu MasterChef Indonesia? Acara buat lomba ajang masak. Iya. Jadi di MasterChef Indonesia yang season 8 ada seorang peserta namanya Laode dari Sulawesi Tenggara. Dia menyatakan sebuah quote. Quote ini yang sangat bagus. Makanya saya adopt quote dari beliau. Ini quote-nya. Ini quote dari beliau. Nah, ini quote-nya. Beliau mengatakan, sudah saatnya kita berjuang untuk masa depan, bukan untuk bayar kos bulan depan. Itu kata beliau. Jadi ada yang paham, ada yang bisa menginterpretasikan nggak makna dari quote ini? Silakan. Izin menjawab, Bapak. Silakan. Ya, Pak, saya Asri dengan NIM 18. Kalau dari pemahaman saya, artinya untuk saat ini kita harus berjuang, bukan hanya memikirkan apa yang akan lakukan besok, tapi untuk ke depannya, Bapak. Jadi pemikirannya jauh, jangan hanya berpikir pendek untuk beberapa hari. Luar biasa, sangat bagus sekali. Keren. Jadi kalau mau mimpi itu jangan tanggung-tanggung, mimpilah yang tinggi. Terus sudah saatnya kita melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bertampak besar, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Mungkin itu maksud dari yang disampaikan oleh Mr. Laode. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selanjutnya saya akhiri dan mungkin
Sesi selanjutnya apa Bu ya? Setelah ini Bu ya? Cukup dari saya, penyampaian dari saya? Iya, baik. Terima kasih Pak Ari. Monggo Bu Harwanti selaku koordinator mata kuliah Sistem Manajemen K3. Baik, Bu Hayu, terima kasih. Terima kasih Pak Ari yang sudah memaparkan untuk materinya. Adik-adik mahasiswa nanti apabila masih ada pertanyaan atau hal lain yang terkait Pak Ari, mungkin bisa lewat email ya Pak Ari atau lewat. Bisa, tadi saya ada email dan ada WA. Monggo silakan yang mau komunikasi dengan saya. Baik, saya sampaikan terima kasih banyak. Mungkin kelas ini berakhir. Terima kasih juga Bu Hayu, Bu Ulfa, Pak Suryanto yang sudah hadir untuk perkuliahan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Har, sebelumnya sesi foto bersama dulu. Foto dulu ya, foto dulu. Ya, baik. Silakan adik-adik, kameranya di-on kan? Ya, mungkin tadi saya simpulkan ya, adik-adik sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Ari terkait dengan kegiatan praktisi mengajar ini supaya kita nantinya pembelajaran di kelas supaya ada link and match dengan apa yang nantinya kita hadapi saat di lapangan terkait dengan pengolahan SDM begitu. Baik, silakan di-on kan kameranya adik-adik Olive, Wayan, Nindita, Akmaria, Salma, Ismi. Ya, baik, saya beri aba-aba untuk kita foto bersama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih untuk perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bu Siti Harwanti selaku koordinator dari Sistem Manajemen K3 dan Bapak Ari S. Purnama selaku narasumber pada siang hari ini yang telah menyampaikan materi tentang pengolahan SDM. Untuk pertemuan selanjutnya akan dikoordinasikan kembali nggih Pak Ari, nanti Bu Harwanti yang akan jadwal nih Pak Ari yang sudah kami kirim ke Pak Ari. Iya, siap. Monggo Bu Har ditutup Bu. Terima kasih banyak. Selamat sore, sampai ketemu di minggu depan Pak Ari, saat adik-adik mahasiswa. Apabila masih ada pertanyaan atau apa nanti bisa chat Pak Ari, bisa lewat email juga bisa, lewat WA juga bisa. Terima kasih, selamat sore. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ari. Sami-sami, Assalamualaikum.